Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam kondisi sehat. Selamat datang di channel Antoro Zaif. Kisah kali ini mengangkat kisah seorang pria miskin yang berubah nasibnya menjadi jauh lebih baik karena sedekah. Meskipun hanya sepotong roti. Ikuti kisahnya sampai selesai. Dan mari tuliskan di kolom komentar sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan menjadi syafaat bagi kita semua pada hari akhir. Dan begini kisah lengkapnya. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota, hiduplah seorang pria miskin bernama Fadil. Ia tinggal di sebuah gubuk tua peninggalan orang tuanya. Atapnya bocor, dindingnya reot, dan lantainya hanya beralaskan tanah. Namun, meski hidup serba kekurangan, Fadil adalah orang yang selalu tersenyum dan berusaha ikhlas dalam menjalani kehidupan. Setiap hari, Fadil bekerja serabutan di kota. Ia tidak punya pekerjaan tetap. Kadang ia membantu pedagang mengangkut barang, membersihkan halaman orang, atau menjadi kuli di pasar. Upah yang didapatnya tidak seberapa, cukup untuk membeli makanan seadanya. Namun, Fadil tetap bersyukur. Pada suatu sore, setelah seharian bekerja mengangkat karung di pasar, Fadil berjalan pulang dengan langkah gontai. Perutnya keroncongan, tetapi ia hanya memiliki sepotong roti yang ia simpan sejak pagi. Di tengah perjalanan, ia melihat seorang pengemis tua duduk di pinggir jalan. Pengemis itu mengenakan pakaian lusuh, tubuhnya kurus, dan wajahnya tampak lelah. Banyak orang berlalu lalang di sekitarnya, tapi tak satu pun yang peduli. Beberapa orang bahkan menatap pengemis itu dengan jijik. "Pergi dari sini, jangan mengotori jalan," bentak seorang pria yang lewat. Pengemis tua itu hanya tertunduk. Matanya terlihat kosong, seolah sudah kehilangan harapan. Fadil hanya terdiam. Hatinya pun terasa bergetar ketika melihat kondisi pengemis tua itu. Ia merogoh kantong celananya, hanya ada beberapa lembar uang lusuh. Sebenarnya, uang itu hanya cukup untuk makan besok. Ia menatap rotinya. Jika ia memberikannya, maka malam ini ia harus tidur dengan perut kosong. Namun, tanpa ragu, ia berjalan mendekati pengemis itu. "Pak, silakan makan ini," kata Fadil, menyodorkan rotinya. Pengemis tua itu mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. "Kau memberikan makananmu padaku." Bibir Fadil pun tersenyum. "Saya masih bisa bertahan, Pak. Tapi saya tidak tega melihat Bapak kelaparan." Pengemis itu menerima roti dengan tangan gemetar. Saat menggenggamnya, air matanya jatuh. "Terima kasih, Nak. Semoga Allah membalas kebaikanmu," ucapnya dengan suara serak. Fadil hanya tersenyum, lalu berpamitan dan melanjutkan perjalanan pulang. Namun, saat ia melangkah, tiba-tiba angin berhembus lembut, langit yang tadi mendung perlahan menjadi cerah. Ada perasaan hangat yang menyelimuti hatinya. Seolah ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Siapakah sebenarnya pengemis tua itu? Apakah ini hanya kebetulan? Malam itu, Fadil pulang ke rumahnya yang kecil dan reot. Perutnya keroncongan karena ia telah memberikan satu-satunya makanan yang ia miliki kepada pengemis tua tadi. Di dalam rumahnya yang sederhana, ia duduk bersila di atas tikar lusuh, menatap lampu minyak yang menyala redup. Angin malam berhembus masuk melalui celah-celah dinding bambu, membuat tubuhnya menggigil. Namun, di balik kesederhanaan dan penderitaan hidupnya, Fadil tak pernah lupa satu hal, berdoa kepada Allah. Ia mengangkat tangannya, berbisik dalam hati, "Ya Allah, Engkau Maha mengetahui isi hatiku. Aku ikhlas berbagi dengan sesama, walaupun aku sendiri kekurangan. Aku yakin, Engkau tak akan membiarkan hamba-Mu kelaparan. Cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal, dan berikanlah aku kekuatan untuk terus bertahan." Mata Fadil basah dan air matanya menetes perlahan. Setelah berdoa, ia berbaring di atas tikarnya. Perutnya masih kosong, tetapi hatinya terasa ringan. Perlahan, ia terlelap dalam keheningan malam. Di dalam mimpinya, sesuatu yang aneh terjadi. Ia melihat seorang lelaki tua berjubah putih berdiri di tengah padang luas. Wajahnya sangat bercahaya dan senyumnya sangat menenangkan. "Wahai anak muda, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Kebaikan itu akan kembali kepadamu, di waktu yang tak pernah kau duga." Fadil mencoba mendekat, ingin bertanya siapa orang itu. Namun, tiba-tiba cahaya terang menyilaukan matanya dan ia pun terbangun. Hati Fadil berdebar. "Siapa orang itu? Kenapa aku bermimpi seperti ini?" gumamnya dalam hati.
Ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Seolah-olah ada pertanda besar yang sedang menantinya di hari-hari mendatang. Tanpa ia sadari, kehidupan Fadil mulai berubah sejak malam itu. Keesokan paginya, Fadil terbangun lebih awal seperti biasa. Meskipun semalam ia tidur dalam keadaan lapar, hatinya terasa lebih ringan. Ia masih teringat mimpi anehnya tentang lelaki tua berjubah putih yang berkata bahwa kebaikan akan kembali kepadanya. Namun, Fadil tak mau berpikir terlalu jauh. Ia tetap melanjutkan rutinitasnya, bersiap untuk pergi ke kota mencari pekerjaan. Setelah berwudu dengan air sumur yang dingin, ia melaksanakan sholat subuh dan berdoa. Ya Allah, jika rezekiku ada di langit, turunkanlah. Jika ada di bumi, keluarkanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Jika sulit, mudahkanlah. Dan jika sedikit, cukupkanlah. Dengan keyakinan penuh kepada Allah, ia melangkahkan kakinya menuju kota. Di perjalanan, sesuatu yang aneh terjadi. Saat melewati jalanan yang sama tempat ia bertemu dengan pengemis kemarin, Fadil berhenti sejenak. Ia menoleh ke kanan dan kiri, mencari sosok tua itu. Namun, pengemis itu tidak ada di sana. Anehnya, di tempat pengemis itu duduk kemarin, ada sebuah kantong kecil berwarna coklat. Hati Fadil berdebar. Dengan hati-hati, ia mengambil kantong itu dan membukanya. Mata Fadil pun terbelalak. Di dalamnya terdapat beberapa keping uang emas dan selembar kertas kecil bertuliskan, "Kebaikan akan selalu kembali. Jangan berhenti menebar kebaikan, Fadil." Tangan Fadil bergetar membaca tulisan itu. Siapa yang menulis ini? Dari mana datangnya uang emas ini? Ia segera menoleh ke sekeliling, mencoba mencari seseorang yang mungkin meletakkan kantong itu di sana. Tapi jalanan masih sepi, tak ada siapapun di sana. Perasaan aneh mulai menggelayuti hatinya. Apakah ini kebetulan? Ataukah ini sebuah pertanda dari Allah? Fadil menarik napas dalam-dalam. Ia memasukkan kembali uang itu ke dalam kantong dan menggenggamnya erat. Ya Allah, apakah ini jawaban dari doaku? Batinnya. Namun, meskipun ia merasa senang dan bersyukur, ia juga tahu bahwa setiap rezeki harus digunakan dengan benar. Ia harus berhati-hati dengan anugerah yang tiba-tiba ini. Apa yang akan Fadil lakukan dengan uang emas itu? Dan siapakah sebenarnya pengemis tua yang ia tolong kemarin? Fadil masih menggenggam kantong kecil berisi kepingan emas itu. Hati Fadil dipenuhi berbagai perasaan bingung, bahagia, dan juga takut. Ia tak pernah memiliki uang sebanyak ini sebelumnya. Apakah ini ujian atau berkah? Batinnya. Setelah berpikir panjang, Fadil memutuskan untuk tidak langsung menggunakannya. Ia menyimpan kantong itu di dalam sakunya dan melanjutkan perjalanan ke kota untuk bekerja seperti biasa. Namun, saat ia tiba di pasar, sesuatu yang tak biasa terjadi. Seorang pedagang tua bernama Pak Usman, yang selama ini terkenal pelit, tiba-tiba menghampiri Fadil dan berkata, "Fadil, aku butuh seseorang untuk membantuku di toko. Kau mau bekerja untukku?" Fadil pun terkejut. Biasanya, para pedagang tidak pernah menawarkan pekerjaan kepadanya secara langsung. "Tapi kenapa saya, Pak?" tanya Fadil. Ia merasa ragu. Pak Usman hanya melemparkan senyum kecil di bibirnya. "Aku melihat sesuatu dalam dirimu. Kau anak yang jujur dan pekerja keras. Itu yang aku butuhkan." Hati Fadil bergetar. Baru semalam ia berdoa meminta rezeki, dan pagi ini ada orang yang menawarkan pekerjaan. Tanpa ragu, Fadil menerima tawaran itu. Ia mulai bekerja di toko Pak Usman, membantu mengangkat barang, melayani pembeli, dan membersihkan toko. Meski pekerjaannya berat, ia menjalaninya dengan senang hati. Namun, saat sedang bekerja, kantong kecil yang ia simpan di sakunya jatuh ke lantai. Salah satu pekerja lain, seorang pria bernama Bakir, melihatnya dan matanya langsung berbinar. "Hei, dari mana kau dapat emas itu?" tanyanya dengan nada curiga. Fadil pun hanya terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Jika ia berkata jujur, pasti orang-orang akan menganggapnya aneh. Jika ia berbohong, itu bukan sifatnya. Akhirnya, ia hanya berkata singkat, "Itu bukan hasil mencuri. Seseorang memberikannya padaku." Bakir menyipitkan mata, tampak tidak percaya. Ia berbisik kepada beberapa pekerja lain, menyebarkan kecurigaan tentang Fadil. Sejak saat itu, bisikan-bisikan fitnah mulai menyebar di pasar. Dari mana pria miskin seperti dia bisa punya emas?
Mungkin dia menemukannya di jalan dan tidak mengembalikannya. Atau jangan-jangan dia mencuri? Fadil tidak menyangka bahwa berkah yang ia terima justru membuatnya menjadi bahan fitnah. Apakah ia akan bertahan? Sejak kabar tentang kantong emas itu tersebar, Fadil mulai merasakan perubahan sikap orang-orang di pasar. Dulu, mereka sekadar mengabaikannya, tetapi kini, tatapan mereka dipenuhi kecurigaan. Setiap kali ia berjalan melewati pedagang lain, ia bisa mendengar bisikan-bisikan di belakangnya. Awas, hati-hati, dia datang. Jangan sampai barang kita dicuri seperti emas yang dia dapat. Orang miskin tiba-tiba punya emas? Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Fadil menahan napas, mencoba bersabar. Namun, hatinya terasa sesak. Ia tidak pernah mencuri, dan ia tidak ingin hidup dengan kecurigaan orang-orang. Bakir, yang sejak awal iri padanya, justru semakin memperkeruh keadaan. Kalau kamu memang jujur, buktikan, Fadil. Dari mana kau dapat emas itu? Atau kau takut mengaku karena memang kau mendapatkannya dengan cara yang salah? Kalimat itu hampir selalu diucapkan Bakir di hadapan banyak orang. Fadil menatap Bakir dengan tenang. Dalam hatinya, ia ingin sekali menjelaskan kebenaran, tapi bagaimana caranya? Siapa yang akan percaya bahwa emas itu tiba-tiba muncul di tempat pengemis yang ia tolong kemarin? Akhirnya, Fadil hanya menjawab, "Aku tidak mencuri. Itu bukan hasil kejahatan. Jika kalian tidak percaya, aku tidak bisa memaksa." Orang-orang semakin penasaran, tetapi tidak ada bukti untuk menuduhnya. Namun, di dalam hati Fadil, ia mulai bertanya-tanya, "Ya Allah, jika ini ujian, kuatkanlah aku. Tapi jika ini adalah cobaan karena kesalahanku, tunjukkanlah jalannya." Fadil sadar bahwa rezeki bisa datang dengan berbagai cara, tapi ia juga tahu bahwa cobaan bisa datang bersamaan dengan itu. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Akankah ia tetap bertahan di pasar meskipun difitnah? Hari-hari pun terus berganti, tetapi fitnah yang menimpa Fadil juga semakin meluas. Orang-orang di pasar mulai menjauhinya. Beberapa pelanggan toko Pak Usman bahkan meminta agar Fadil dipecat. "Pak Usman, sebaiknya Anda berhati-hati. Jangan sampai toko Anda dirugikan karena mempercayai seorang pria yang mencurigakan," kata seorang pelanggan. Pak Usman hanya menghela napas. Dalam hatinya, ia percaya bahwa Fadil adalah orang baik. Namun, tekanan dari sekitar membuatnya ragu. Sementara itu, Bakir semakin gencar menyebarkan fitnah. Kalau dia memang tidak bersalah, kenapa dia tidak bisa menjelaskan dari mana emas itu berasal? Katanya di hadapan para pedagang lain. Di tengah semua fitnah itu, Fadil tetap bekerja dengan sungguh-sungguh. Ia berusaha tidak memedulikan bisikan orang-orang, tetapi di dalam hatinya, ia merasakan kepedihan yang dalam. Suatu malam, setelah selesai bekerja, Fadil berjalan pulang dengan langkah gontai. Sesampainya di gubuknya, ia menatap langit malam yang bertabur bintang. Dia terseduh, dan air matanya pun tak terasa menetes. "Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku tidak bersalah. Aku hanya ingin hidup dengan jujur dan mencari rezeki yang halal. Jika memang ini ujian, berikan aku kekuatan untuk menghadapinya." Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu gubuknya. Saat Fadil membukanya, ia terkejut. Di depan rumahnya berdiri pria tua yang dulu ia tolong pengemis yang memberinya kantong emas. Fadil menatapnya dengan mata membelalak. "Pak, kemana saja Anda? Saya mencarimu." Pria tua itu tersenyum lembut. "Aku tahu kau dalam kesulitan, Fadil. Aku datang untuk membantumu." Fadil hanya bisa terdiam. Apa maksud dari kata-kata pria tua itu? Akankah pria tua ini menjadi kunci untuk membersihkan nama baik Fadil? Fadil masih terpaku di depan pintu, menatap pria tua yang berdiri di hadapannya. Hatinya kini dipenuhi dengan banyak pertanyaan. Siapa sebenarnya pria ini? Kenapa ia muncul di saat yang tepat? Pria tua itu melangkah masuk ke dalam gubuk sederhana milik Fadil. "Aku tahu apa yang sedang kau alami, Nak. Fitnah dan cemoohan orang-orang pasti terasa menyakitkan." Fadil pun hanya mengangguk. "Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku hanya mencoba berbuat baik, tapi malah mendapatkan fitnah." Pria tua itu tersenyum. "Ketahuilah, Fadil, setiap kebaikan akan diuji. Apakah kau tetap bertahan di jalan yang benar atau justru menyerah?" Fadil terdiam. Kata-kata pria tua itu menyentuh hatinya.
Tapi aku tidak tahu bagaimana cara membersihkan namaku. Banyak orang yang sudah terlanjur percaya pada berita fitnah itu. Pria tua itu mengeluarkan sesuatu dari kantong bajunya. Sebuah kertas lusuh, surat dari seseorang. Besok, datanglah ke masjid sebelum waktu subuh. Kau akan menemukan jawaban di sana. Fadil menerima kertas itu dengan bingung. Ia tidak mengerti maksud pria tua itu, tetapi hatinya mengatakan bahwa ini bukan kebetulan. Malam itu, Fadil berdoa lebih lama dari biasanya. Ia meminta petunjuk dari Allah, berharap ada jalan keluar dari fitnah yang menimpanya. Keesokan paginya, sebelum fajar menyingsing, Fadil melangkahkan kaki ke masjid. Hatinya dipenuhi dengan harapan tapi juga sekaligus kegelisahan. Saat tiba di sana, ia terkejut. Di depan masjid, sudah berkumpul beberapa orang termasuk Pak Usman dan beberapa pedagang pasar. Di tengah mereka, berdiri pria tua itu. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ia terlihat lebih bersih, lebih bercahaya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Gumam Fadil dalam hati. Dan saat pria tua itu mulai berbicara, semua rahasia yang tersembunyi mulai terungkap. Fadil berdiri di depan masjid dengan hati berdebar. Udara subuh yang dingin tidak mampu meredakan kegelisahannya. Di hadapannya, pria tua yang dulu ia tolong kini berdiri tegap, dikelilingi beberapa orang dari pasar, termasuk Pak Usman dan juga Bakir, si penyebar fitnah. Pria tua itu mengangkat wajahnya dan berkata dengan suara yang tenang, "Hari ini, aku akan menjelaskan sesuatu yang harus kalian ketahui." Orang-orang mulai berbisik-bisik. Siapa sebenarnya orang tua ini? Kenapa dia mengumpulkan kita di sini? Apa hubungannya dengan Fadil? Fadil sendiri hanya bisa menatap pria tua itu dengan penuh tanya. Kemudian, pria tua itu melangkah mendekat ke arah Fadil dan berkata, "Kau pasti heran kenapa aku memberimu sekantong emas tempo hari." Fadil hanya bisa mengangguk. "Aku tidak mengerti, Pak. Aku bahkan tidak tahu siapa Anda." Pria tua itu tersenyum, lalu menatap semua orang yang hadir. "Sebelum aku menjawab, izinkan aku bertanya. Jika ada seseorang yang memberikan sesuatu tanpa meminta imbalan, apakah itu sebuah kejahatan?" Orang-orang yang berkumpul itu terdiam tanpa suara. Mereka saling pandang, tak tahu harus menjawab apa. Lalu pria tua itu melanjutkan, "Dunia ini penuh dengan ujian. Ada yang diuji dengan kekurangan, ada yang diuji dengan kelimpahan. Namun, yang paling berat adalah ujian keikhlasan." Bakir, yang sejak tadi hanya diam, mulai tampak gelisah. "Siapa Anda sebenarnya?" tanya Pak Usman akhirnya. Pria tua itu tersenyum, lalu berkata dengan tenang, "Aku hanyalah seseorang yang diutus untuk menguji hati manusia." Semua orang terkejut. Fadil menatap pria tua itu dengan mata melebar. "Maksud Bapak?" Pria tua itu kemudian mengeluarkan sesuatu dari dalam sakunya, sebuah surat dengan cap kerajaan. Ia menyerahkannya kepada Pak Usman dan berkata, "Aku adalah utusan seorang saudagar kaya yang ingin mencari orang baik di desa ini. Aku menyamar sebagai pengemis untuk melihat siapa yang memiliki hati yang tulus." Orang-orang mulai berbisik. "Jadi dia bukan pengemis sungguhan? Ini tidak mungkin. Lalu kenapa Fadil yang diberikan emas?" Pria tua itu menatap Fadil dengan penuh makna. "Karena di saat orang lain mengabaikanku, hanya Fadil yang bersedia berbagi meskipun ia sendiri dalam kesulitan." Air mata mulai menggenang di mata Fadil. "Fadil telah lulus ujian keikhlasan," lanjut pria tua itu. "Dan sebagai balasannya, saudagar yang mengutusku telah menyiapkan sesuatu yang lebih besar untuknya." Fadil menggeleng cepat. "Aku tidak mengharapkan imbalan, Pak. Aku hanya ingin membantu." Pria tua itu tersenyum. "Dan karena itulah, kau layak mendapatkannya." Namun, di tengah keheningan yang penuh haru itu, Bakir tiba-tiba berteriak, "Ini pasti rencana licik. Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa dia tidak mengambil emas itu secara diam-diam." Semua orang menoleh ke arah Bakir. Pria tua itu menatapnya dengan tajam dan berkata, "Fitnah yang kau sebarkan selama ini telah mencemari hati banyak orang. Apakah kau siap menerima akibatnya?" Wajah Bakir memucat. Sementara itu, Fadil hanya bisa menggenggam tangannya erat. Ia tahu, ini belum selesai. Suasana di depan masjid menjadi tegang. Orang-orang menatap Bakir dengan tatapan penuh curiga. Pria tua yang mengaku sebagai utusan saudagar kaya itu masih berdiri tegak, menunggu jawaban dari Bakir. "Aku tidak menyebarkan fitnah. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya.
seru Bakir, meskipun suaranya terdengar sedikit bergetar. Pak Usman, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Bakir, selama ini kau selalu iri dengan Fadil, bukan? Kau tidak terima melihat hidupnya berubah menjadi lebih baik. Bakir terdiam, wajahnya semakin tegang. Pria tua itu kembali berbicara, jika kau merasa benar, apakah kau berani bersumpah atas nama Allah bahwa kau tidak pernah menyebarkan fitnah tentang Fadil? Semua orang menunggu jawabannya. Fadil hanya bisa menatapnya dengan perasaan campur aduk. Ia tak menyangka seseorang yang dulu ia anggap teman ternyata tega menusuknya dari belakang. Tiba-tiba, seorang pria lain dari kerumunan berbicara. Aku mendengar sendiri Bakir mengatakan bahwa Fadil mendapat uang dengan cara tidak jujur. Yang lain ikut bersuara. Aku juga. Dia bilang Fadil mencuri dari seseorang. Bakir bilang bahwa Fadil mendapatkan pekerjaannya di gudang dengan cara menyuap pemiliknya. Bakir semakin panik. Ia mencoba menyangkal, tapi semakin banyak orang yang bersaksi tentang kebohongannya. Pria tua itu menghela napas. Kebenaran selalu menemukan jalannya. Bakir, fitnah yang kau sebarkan telah menyakiti hati seorang lelaki yang tulus. Sekarang, kau harus menghadapi akibatnya. Tubuh Bakir gemetar. Wajahnya mulai memerah, dan keringat mengalir di dahinya. Ampuni aku hanya iri. Aku tidak tahan melihat Fadil selalu mendapat keberuntungan. Fadil hanya terdiam. Hatinya ingin marah, tapi ia sadar bahwa membenci hanya akan membuat segalanya lebih buruk. Ia menarik napas dalam, lalu berkata pelan, aku tidak pernah menganggap hidupku beruntung, Bakir. Aku hanya berusaha bertahan dan percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang bersabar. Orang-orang yang mendengar kata-kata Fadil terdiam, menyadari betapa tulusnya hati pria miskin itu. Pak Usman mendekati Bakir. Kau harus meminta maaf kepada Fadil dan juga kepada semua orang yang telah kau tipu dengan kebohonganmu. Dengan tubuh gemetar, Bakir akhirnya menundukkan kepalanya di depan Fadil. Aku minta maaf. Fadil, aku benar-benar minta maaf. Fadil menatapnya sejenak. Ada rasa sakit di hatinya, tapi ia tahu bahwa memaafkan adalah jalan yang terbaik. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Aku memaafkanmu, Bakir. Tapi ingatlah, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Jangan pernah mengulanginya lagi. Air mata menetes di pipi Bakir. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu ikut terharu. Namun, ini belum berakhir. Pria tua itu kembali berkata, sekarang, Fadil, sudah saatnya kau mengetahui hadiah yang telah disiapkan untukmu. Fadil menatapnya dengan kaget. Sungguh aku tidak mengharapkan hadiah. Fadil masih terdiam, mencerna kata-kata pria tua itu tentang hadiah. Hadiah apa Fadil juga tidak mengerti. Pria tua itu tersenyum lembut. Ketulusan hatimu telah diuji berkali-kali. Kau memberi tanpa mengharap imbalan, bahkan saat dirimu sendiri kelaparan. Kau difitnah, tapi tetap bersabar dan memilih memaafkan. Semua itu telah dicatat oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Orang-orang yang mengelilingi mereka mulai berbisik-bisik. Siapa sebenarnya pria tua ini? Dan hadiah apa yang dimaksudnya? Pak Usman menatap pria tua itu dengan wajah penasaran. Maaf, Pak, tapi siapakah Anda sebenarnya? Pria itu tertawa kecil sebelum menjawab. Aku hanya seorang sebagai utusan yang dikirim untuk menyampaikan suatu amanah. Aku bekerja untuk seseorang yang selama ini memperhatikan Fadil dari kejauhan. Fadil semakin bingung. Siapa yang memperhatikanku? Pria itu menoleh ke arah jalan raya, dan dari kejauhan, sebuah mobil hitam mewah melaju perlahan mendekati mereka. Semua orang yang hadir menatap dengan takjub. Mobil itu berhenti tepat di depan mereka. Seorang pria paruh baya dengan jubah putih turun dari dalamnya. Wajahnya bersih, penuh wibawa, dan matanya menunjukkan ketulusan. Fadil merasa wajah pria itu familiar, tapi ia tidak bisa mengingat dari mana. Pria berjubah putih itu tersenyum dan berkata, Fadil, sudah lama aku ingin bertemu denganmu. Siapa Anda? Tanya Fadil dengan suara bergetar. Namaku Tuan Ibrahim. Aku adalah saudagar yang selama ini menguji ketulusan hatimu. Semua orang terkejut. Fadil terbelalak. Apa maksudnya Tuan menguji? Tuan Ibrahim menghela napas dan mulai bercerita. Beberapa bulan lalu, aku menyamar menjadi seorang pengemis tua. Aku ingin melihat sendiri apakah masih ada orang baik yang mau berbagi dengan tulus. Saat itu,
Aku hampir putus asa karena banyak orang menghardiku dan mengusirku. Namun, kau datang dengan wajah penuh kasih sayang, memberikan makanan satu-satunya yang kau miliki. Fadil tercekat. Jadi Bapak adalah pengemis yang aku tolong waktu itu. Benar. Sejak saat itu, aku mulai memperhatikanmu. Aku mengirim beberapa orang untuk membantumu secara diam-diam, menguji apakah kau tetap rendah hati atau menjadi sombong. Tapi kau tetap Fadil yang dulu. Tulus, sabar, dan penuh keikhlasan. Fadil merasa tubuhnya lemas. Ini semua terasa seperti mimpi. Dan sekarang, lanjut Tuan Ibrahim, aku ingin memberimu hadiah sebagai bentuk rasa terima kasihku. Aku telah menyiapkan sebuah rumah sederhana namun layak untukmu, serta pekerjaan yang lebih baik di perusahaanku. Orang-orang yang hadir terkejut. Beberapa bahkan meneteskan air mata. Fadil terdiam, dadanya bergemuruh dengan emosi. Ini semua terlalu besar untuk saya. Aku tidak tahu apakah aku pantas menerimanya. Tuan Ibrahim tersenyum dan menepuk bahu Fadil. Kau lebih dari pantas, Fadil. Ini bukan sekadar hadiah dariku, tapi balasan dari Allah atas ketulusan hatimu. Air mata menggenang di mata Fadil. Ia berlutut, sujud syukur di hadapan Allah, mengucapkan segala pujian atas nikmat yang tak disangkanya ini. Sementara itu, orang-orang mulai melihat Fadil dengan penuh rasa hormat. Mereka yang dulu meragukannya kini sadar bahwa Fadil bukanlah orang biasa. Ia adalah seseorang yang memiliki hati yang luar biasa. Namun, meskipun Fadil telah mendapatkan hadiah besar ini, ujian hidupnya belum berakhir. Masih ada hal lain yang harus ia hadapi. Hari-hari berlalu sejak pertemuan Fadil dengan Tuan Ibrahim. Kini, Fadil telah menempati rumah barunya yang sederhana namun layak. Ia juga bekerja di perusahaan Tuan Ibrahim, sebuah perusahaan logistik yang cukup besar. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada seseorang yang masih menyimpan dendam. Bakir yang selalu menyebar fitnah terhadap Fadil. Sejak ia dipecat dari gudang, hidupnya semakin sulit. Tak ada yang mau mempekerjakannya karena reputasinya sebagai pembohong dan pencuri. Setiap kali melihat Fadil, hatinya dipenuhi iri dan amarah. Suatu malam, Bakir duduk di sudut gang gelap dengan seorang pria misterius. Aku tidak peduli bagaimana caranya, aku ingin Fadil jatuh, ucapnya penuh kebencian. Pria itu tersenyum licik. Aku punya cara, tapi kau harus siap menanggung risikonya. Tanpa berpikir panjang, Bakir mengangguk. Aku sudah kehilangan segalanya. Aku tidak peduli lagi. Beberapa hari kemudian, Fadil mendapat kabar mengejutkan Tuan Ibrahim dituduh melakukan penipuan dan penggelapan dana perusahaan. Berita itu menyebar luas. Banyak orang mulai meragukan kebaikan hati Tuan Ibrahim. Ini pasti fitnah. Aku yakin Tuan Ibrahim tidak mungkin melakukan itu, kata Fadil dengan penuh keyakinan. Namun, tuduhan itu terlalu kuat. Ada bukti transaksi mencurigakan yang mengarah pada rekening pribadi Tuan Ibrahim. Bahkan, beberapa karyawan mulai menjauh darinya, takut ikut terseret dalam masalah hukum. Di sisi lain, Bakir menyeringai puas. Sekarang kau lihatlah, Fadil, orang yang kau banggakan sebentar lagi akan jatuh. Fadil tidak tinggal diam. Ia berusaha mencari tahu siapa yang ada di balik semua ini. Hingga pada suatu malam, ketika Fadil sedang berjalan pulang, ia mendengar percakapan mencurigakan di sebuah gang. Kita sudah berhasil menjebak Tuan Ibrahim. Sekarang tinggal pastikan Fadil tidak ikut campur. Fadil sangat terkejut. Ia mengintip dari balik tembok dan melihat Bakir bersama pria misterius itu. Aku tahu ini kerjaanmu, Bakir. Gumam Fadil dengan hati bergetar. Tanpa pikir panjang, Fadil berlari menuju rumah Tuan Ibrahim. Ia harus memberitahu yang sebenarnya sebelum semuanya terlambat. Keesokan harinya, setelah pulang dari kerja, Fadil berjalan melewati pasar yang mulai lengang. Ia baru saja pulang dari pekerjaannya di gudang milik Tuan Ibrahim. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, tatapan aneh dari beberapa orang yang ia temui di sepanjang jalan. Beberapa pedagang yang biasa menyapanya kini berbisik-bisik di belakangnya. Bahkan, ada yang menatapnya dengan sinis. Orang baik? Hah? Ternyata cuma berpura-pura suci. Jangan mudah tertipu. Dia sama saja dengan yang lain. Fadil sangat kaget dan tertegun. Ada apa ini? Apa yang sedang terjadi? Saat tiba di depan rumah,
Seorang anak kecil berlari mendekatinya dengan napas tersengal. Kak Fadil, gawat. Tuan Ibrahim ditangkap polisi. Jantung Fadil berdetak sangat kencang. Apa? Tanpa pikir panjang, Fadil segera berlari ke rumah Tuan Ibrahim. Sesampainya di sana, ia melihat kerumunan orang dan beberapa polisi yang sedang membawa seorang pria tua dalam keadaan tangan terborgol. Tuan Ibrahim, Tuan. Ada apa, Tuan? Fadil, jangan khawatirkan aku. Seorang pria berbadan tegap yang mengenakan jas hitam mendekat. Kami ingin berbicara denganmu. Tentang apa? Ada bukti bahwa uang perusahaan telah diselewengkan, dan namamu juga disebut-sebut dalam laporan. Dunia terasa runtuh di hadapan Fadil. Tapi saya tidak tahu apa-apa. Orang itu menatapnya tajam. Kita lihat nanti di penyelidikan. Fitnah telah menjalar begitu jauh. Siapa yang ada di balik semua ini? Saat malam tiba, Fadil berdoa dengan air mata mengalir di pipinya. Ya Allah, jika ini ujian darimu, maka kuatkanlah aku. Jangan biarkan keburukan menang atas kebaikan. Tanpa disadari, seseorang mengawasi Fadil dari kejauhan, menyeringai dalam gelap. Fadil duduk di depan rumahnya dengan kepala tertunduk. Fitnah yang menimpa dirinya dan Tuan Ibrahim semakin meluas. Orang-orang mulai menjauhinya, dan sebagian besar percaya bahwa ia terlibat dalam penggelapan uang perusahaan. Ya Allah, apakah ini ujian darimu? Gumam Fadil dengan suara bergetar. Di dalam hatinya, ia yakin bahwa Tuan Ibrahim tidak bersalah. Tapi bagaimana cara membuktikannya? Semua bukti tampaknya mengarah kepada mereka berdua. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki mendekat. Fadil mengangkat wajahnya dan melihat seorang pria tua berdiri di hadapannya. Dan orang itu adalah pengemis tua yang dulu pernah ia tolong. Namun, kali ini pria tua itu tidak lagi tampak lusuh. Pakaian sederhananya bersih, wajahnya berseri-seri, dan tatapannya penuh ketenangan. Fadil, jangan takut. Allah selalu bersama hambanya yang sabar, katanya lembut. Fadil menatap pria tua itu dengan heran. Pak, mengapa Bapak ada di sini? Pengemis itu tersenyum. Aku datang untuk menolongmu. Fadil semakin bingung. Menolong aku? Bagaimana caranya? Pria tua itu menepuk bahu Fadil. Ikutlah bersamaku. Ada sesuatu yang harus kau lihat. Mereka berjalan menyusuri ganggang sempit, hingga tiba di sebuah rumah tua yang tampak kumuh. Di sana, mereka mendengar percakapan mencurigakan dari dalam rumah. Terdengar suara tawa di dalam rumah itu. Sungguh mudah menjebak orang bodoh itu. Fadil mengenali suara itu. Itu suara Bakir. Dengan hati berdebar, ia mengintip dari celah jendela. Di dalam, Bakir sedang berbicara dengan seorang pria berjubah hitam. Pria yang sebelumnya terlihat bersamanya di gang gelap. Pastikan Tuan Ibrahim tetap di dalam penjara. Kita harus menghancurkan namanya selamanya, ucap pria berjubah hitam itu. Bakir tertawa keras. Tentu. Dan Fadil juga. Dia harus ikut menderita. Dada Fadil semakin bergemuruh. Jadi ini semua memang rencana jahat mereka. Fadil berbalik ke arah pria tua di sampingnya. Pak, kita harus memberitahu polisi. Pria tua itu tersenyum. Tenang, Fadil. Semua sudah diatur. Kebenaran akan terungkap pada waktunya. Fadil masih tidak mengerti maksud pria tua itu. Namun, hatinya mulai merasa lebih tenang. Tiba-tiba, terdengar suara sirene polisi mendekat. Dalam sekejap, rumah tempat Bakir bersembunyi dikepung oleh petugas. Polisi, jangan bergerak. Bakir dan pria berjubah hitam terkejut. Mereka mencoba melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Salah satu petugas mendekati Fadil. Terima kasih atas laporanmu. Dengan bukti ini, kita bisa membebaskan Tuan Ibrahim. Fadil terlihat terperangah. Tapi, saya tidak melapor apa-apa. Ia menoleh ke arah pria tua di sampingnya. Namun pria itu sudah menghilang tanpa jejak. Kemana perginya? Bisik Fadil dalam hati. Angin berhembus pelan. Dalam hatinya, Fadil mulai menyadari sesuatu. Apakah pria tua itu benar-benar manusia biasa? Fadil masih berdiri di tempatnya, terpaku dengan perasaan campur aduk. Pria tua yang menemaninya tadi menghilang begitu saja tanpa suara, tanpa jejak. Siapa sebenarnya beliau? Gumamnya dalam hati.
Akhirnya, polisi segera menangkap Bakir dan pria berjubah hitam. Dengan bukti kuat dari percakapan mereka, tuduhan terhadap Tuan Ibrahim akhirnya dicabut. Terima kasih, Fadil. Tanpa keberanianmu, aku mungkin akan tetap meringkuk di balik jeruji, ucap Tuan Ibrahim dengan mata berkaca-kaca saat mereka bertemu setelah pembebasannya. Fadil terlihat tersenyum sopan. Saya hanya melakukan apa yang benar, Tuan. Namun, dalam hati, Fadil tahu bahwa bukan hanya dirinya yang berjasa. Malam itu, Fadil duduk di dalam rumahnya yang sederhana. Pikirannya masih dipenuhi oleh sosok pria tua misterius itu. Apa mungkin dia? Sebelum Fadil menyelesaikan pikirannya, tiba-tiba terdengar suara lembut memenuhi ruangan. Fadil, kemarilah. Ini aku. Fadil menoleh dengan cepat. Di hadapannya, berdiri sosok pria tua itu. Tetapi kali ini ia tampak berbeda. Pakaiannya bersih berkilauan, wajahnya bercahaya, dan tatapannya penuh kasih sayang. Fadil terkejut dan jatuh bersimpuh. Siapa bapak sebenarnya? Tanyanya dengan suara bergetar. Pria tua itu tersenyum. Aku hanyalah seorang utusan yang dikirim untuk mengujimu. Fadil terheran-heran dan tercengang. Ketika kau memberikan sepotong roti kepadaku saat aku kelaparan, sesungguhnya kau telah lulus ujian yang besar. Allah melihat ketulusanmu, dan Dia tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan hambanya. Air mata Fadil menetes. Jadi, selama ini semua pertolongan yang aku terima, semua keajaiban itu, dari Allah. Pria tua itu mengangguk. Benar, Fadil. Setiap kebaikan yang kau lakukan telah kembali kepadamu dalam bentuk pertolongan yang tak terduga. Fadil sangat terharu. Ia menangis dan hatinya bergetar. Lalu, siapakah bapak sebenarnya? Pria tua itu tersenyum lembut. Aku adalah makhluk yang diutus untuk menguji manusia. Dan kini tugasku telah selesai. Seketika, tubuh pria tua itu mulai bercahaya terang, lalu perlahan memudar menghilang dalam kilauan cahaya yang indah. Fadil hanya bisa terisak. Hatinya penuh syukur dan haru. Kini, ia sadar pengemis tua itu bukanlah manusia biasa. Mungkin, ia adalah seorang malaikat yang menyamar. Fadil masih terisak dalam sujudnya. Dadanya bergemuruh hebat setelah kejadian luar biasa yang baru saja ia alami. Ia tak bisa mengingkari bahwa pengemis tua yang selama ini ia tolong bukanlah orang biasa. Ia adalah malaikat yang menyamar. Hatinya penuh syukur. Tak ada kata yang dapat menggambarkan perasaannya saat ini selain kebahagiaan yang bercampur haru. Ia mengingat semua kejadian sejak awal betapa ia hanya seorang pria miskin yang hidup dalam kesulitan, hingga akhirnya ia mendapatkan pertolongan dari arah yang tak terduga. Allah memang maha melihat dan maha adil. Gumam Fadil sangat pelang. Dan keesokan harinya, seperti biasa, Fadil kembali bekerja di gudang Tuan Ibrahim. Namun kali ini, ada yang berbeda. Orang-orang yang dulu meragukannya kini menyambutnya dengan hormat. Bahkan, beberapa di antaranya meminta maaf karena pernah percaya pada fitnah Bakir. Fadil, aku benar-benar menyesal karena sempat mengira kau orang licik. Aku harap kau bisa memaafkanku, ucap salah seorang pekerja. Fadil sambil tersenyum, ia menjawab. Aku sudah lama memaafkan kalian. Yang penting sekarang, kita bisa bekerja sama dengan baik. Mereka terharu dengan kebaikan hati Fadil. Namun, satu pertanyaan masih mengganggu pikirannya. Apa yang harus ia lakukan selanjutnya? Malam harinya, Fadil bermimpi lagi. Dalam mimpinya, ia melihat pengemis tua itu berdiri di tengah cahaya. Fadil, perjalananmu masih panjang. Gunakan anugerah yang telah diberikan kepadamu untuk menolong lebih banyak orang. Sebarkan kebaikan, dan jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Saat terbangun, Fadil sudah tahu apa yang harus ia lakukan. Hari-hari pun terus berlalu. Fadil kini dikenal sebagai sosok yang dermawan di desanya. Setelah mendapatkan rezeki tak terduga, ia tak pernah ragu untuk berbagi. Ia membantu orang-orang miskin, memperbaiki rumah-rumah reot, dan bahkan menyumbangkan sebagian penghasilannya untuk anak-anak yatim. Namun, semakin banyak kebaikan yang ia lakukan, semakin besar pula cobaan yang datang menghampirinya. Tidak semua orang senang melihat perubahan hidup Fadil. Ada yang iri, ada yang dengki. Salah satunya adalah Bakir, pria yang dulu pernah difitnahkan Fadil namun akhirnya tertangkap mencuri. Bakir kini kembali dengan dendam yang membara. Aku harus membuatnya jatuh,
gumam Bakir dengan penuh kebencian. Ia mulai menyebarkan rumor bahwa Fadil mendapatkan uang dengan cara yang tidak halal. Kalian pikir dari mana Fadil mendapatkan uang sebanyak itu? Pasti ada sesuatu yang disembunyikannya, ucap Bakir dengan nada meyakinkan. Rumor ini mulai menyebar di desa. Beberapa orang yang dulu menghormati Fadil mulai ragu. Mereka mulai berbisik-bisik di belakangnya. Fadil, yang tak tahu apa-apa, merasakan perubahan sikap orang-orang di sekitarnya. Ada apa ini? Mengapa mereka tiba-tiba bersikap dingin padaku? Tanyanya dalam hati. Suatu hari, seorang tetua desa mendatangi rumah Fadil. Dengan raut wajah serius, ia bertanya, "Fadil, aku ingin tahu kebenarannya. Dari mana kau mendapatkan semua uang yang kau sedekahkan?" Ia merasa hatinya tertusuk. Namun, ia tetap tersenyum dan menjawab dengan tenang. "Allah lah yang mencukupiku. Aku hanya menolong dengan apa yang aku punya." Tetua desa mengangguk, tetapi tampak masih ragu. "Kalau begitu, buktikan bahwa kau tidak menyembunyikan sesuatu." Fadil sadar bahwa kejujurannya sedang diuji. Ia tahu bahwa di dunia ini, kebaikan tidak selalu disambut dengan pujian, kadang justru mendatangkan fitnah dan cobaan. Namun, ia tidak akan mundur. Ia memutuskan untuk menghadap fitnah ini dengan keberanian. Fitnah yang menyebar semakin liar. Nama baik Fadil yang selama ini dikenal sebagai orang baik hati kini tercoreng. Orang-orang mulai menjauhinya, bahkan ada yang tak lagi menerima bantuannya. Jangan-jangan benar, dia menyembunyikan sesuatu, bisik beberapa warga. Fadil merasakan sakit di hatinya. Ia telah melakukan yang terbaik untuk membantu sesama, tetapi tetap saja ada yang menganggap buruk niatnya. Namun, ia tidak membela diri dengan amarah. Ia percaya bahwa Allah akan menunjukkan kebenaran. Suatu hari, seorang lelaki tua datang ke desa. Ia adalah pria misterius yang pernah Fadil tolong, yang ternyata bukan manusia biasa. Dengan langkah perlahan, pria itu berjalan menuju tengah desa, tempat di mana banyak orang berkumpul. "Wahai penduduk desa, mengapa kalian meragukan seorang yang hatinya penuh ketulusan?" tanyanya dengan suara lembut tapi berwibawa. Warga terkejut. Mereka mulai berbisik, "Siapa orang ini?" Pria tua itu tersenyum. "Aku ingin kalian tahu bahwa aku telah melihat sendiri bagaimana Fadil menolong tanpa pamrih. Ia memberi tanpa mengharapkan balasan. Apakah kalian bisa mengatakan hal yang sama tentang diri kalian?" Kata-kata itu menusuk hati setiap orang yang ada di sana. Mereka mulai menundukkan kepala, merasa malu atas keraguan mereka terhadap Fadil. Bakir, yang menjadi dalang fitnah ini, tampak gelisah. Ia mencoba kabur diam-diam, tetapi pria tua itu menatapnya tajam. "Kebaikan tidak bisa dikalahkan oleh kebohongan, Bakir." Bakir pun terlihat tersentak. Darahnya serasa berdesir, tubuhnya mulai gemetar. Seolah-olah ada kekuatan yang mengungkap semua kebusukannya. Tiba-tiba, salah seorang warga yang selama ini memperhatikan tingkah Bakir angkat bicara. "Aku melihat Bakir menyebarkan rumor buruk tentang Fadil. Semua ini tidak benar." Warga yang lain mulai sadar bahwa mereka telah tertipu oleh hasutan Bakir. Pemimpin desa pun mengambil keputusan. "Bakir, kau telah menyesatkan banyak orang. Pergilah dari desa ini sebelum kau membawa lebih banyak keburukan." Bakir tak bisa berkata apa-apa. Dengan rasa malu dan takut, ia pun pergi meninggalkan desa. Kini, nama baik Fadil telah dipulihkan. Orang-orang kembali menghormatinya. Tetapi Fadil tak ingin dipuji. Ia hanya ingin satu hal, terus berbuat baik tanpa mengharap imbalan. Sebelum pergi, pria tua itu menepuk bahu Fadil. "Kau telah lulus ujian ini, Fadil. Tapi ingatlah, kehidupan selalu dipenuhi ujian. Teruslah berbuat baik, apapun yang terjadi." Fadil hanya mengangguk, dan air matanya pun mengalir. Ia sadar bahwa dunia ini hanyalah tempat ujian. Tetapi jika ia tetap teguh dalam kebaikan, Allah akan selalu bersamanya. Hari-hari berlalu sejak kebenaran terungkap. Nama baik Fadil kembali bersih, dan warga desa yang sempat meragukannya kini kembali menghormatinya. Namun, Fadil tetap tidak berubah sedikit pun. Ia tetap menjalani hidup dengan rendah hati, membantu orang-orang yang membutuhkan, dan tidak mengharapkan pujian atau imbalan apapun. Tapi tanpa ia sadari, ada sebuah kejutan besar telah menunggu di hadapannya. Suatu pagi, ketika Fadil sedang bekerja membersihkan halaman masjid, seorang pria kaya mendatanginya. "Fadil,
Aku telah mendengar tentang kebaikanmu. Aku ingin menawarkan pekerjaan yang lebih baik untukmu. Fadil terkejut. Pekerjaan apa, Pak? Pria itu tersenyum. Aku membutuhkan seseorang yang jujur dan amanah untuk mengelola usahaku di kota. Aku ingin kau menjadi pengelolanya. Mata Fadil membelalak. Ini adalah kesempatan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tetapi sebelum Fadil menjawab, ia bertanya dalam hati, apakah ini baik untukku? Apakah aku akan tetap bisa membantu sesama? Seolah mendengar isi hatinya, pria itu menambahkan, dengan pekerjaan ini, kau bisa membantu lebih banyak orang. Kau akan memiliki lebih banyak rezeki untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Fadil tersenyum, air matanya mengalir. Ia lalu menerima tawaran itu. Namun, ia tidak melupakan akarnya. Sebelum pergi ke kota untuk memulai pekerjaan barunya, ia membangun sebuah rumah singgah di desanya, tempat di mana orang-orang miskin dan anak-anak yatim bisa mendapatkan makanan dan perlindungan. Kebaikan yang dulu ia tanam kini berbuah manis. Malam sebelum ia berangkat ke kota, Fadil bermimpi. Ia melihat pria tua yang dulu pernah ia tolong, tersenyum kepadanya dengan penuh cahaya. Fadil, ujianmu di desa ini telah selesai. Tapi ingatlah, kehidupan ini akan selalu mengujimu, dimanapun kau berada. Fadil menangis dalam mimpinya. Siapakah engkau sebenarnya? Pria itu tersenyum. Aku hanyalah seorang utusan yang dikirim untuk mengujimu. Dan kau telah lulus dengan sangat baik. Ketika Fadil terbangun, ia merasa hatinya begitu damai. Ia tak pernah melihat pria tua itu lagi. Tetapi ia tahu satu hal, Allah telah mengirim seseorang untuk mengujinya, dan kebaikan yang ia lakukan telah mengubah takdir hidupnya. Kini, Fadil bukan hanya seorang pria miskin yang penuh kesabaran. Ia belajar satu hal penting dalam hidup. Ketika kau menolong orang tanpa mengharap imbalan, langit akan turun menolongmu dengan cara yang tak pernah kau duga. Dengan hati penuh syukur, Fadil melangkah menuju babak baru dalam hidupnya. Dan kisahnya akan terus dikenang sebagai bukti bahwa kebaikan, sekecil apapun, tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih telah menyimak kisah ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.